Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan channel video pembelajaran matematika online. Walaupun kita hanya bisa bertatap maya seperti ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan motivasi dan semangat Anda untuk tetap belajar matematika. Oke, di kelas 7 bab pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat. Waktu Ananda di sekolah dasar, Ananda pernah mempelajari tentang jenis-jenis bilangan. Mudah-mudahan masih ingat ya. Dan sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bilangan bulat. Nah, coba Ananda perhatikan. Ini adalah kompetensi dasar yang harus Ananda capai setelah Anda mempelajari tentang bilangan bulat. Ada 6 kompetensi dasar. Tenang, Anda tidak usah bingung, tidak usah pusing. Dari mulai menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, menjelaskan dan melakukan operasi hitung, dan seterusnya, Anda bisa baca di monitor, di layar monitor, sampai kompetensi dasar yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Ini akan Ibu sederhanakan ke dalam beberapa subbab saja, supaya anak-anak tidak bingung. Tetapi mudah-mudahan bisa mencakup ke 6 kompetensi dasar yang tadi. Amin. Nah, tetap semangat ya. Kayak kira-kira subbabnya apa saja? Coba kita lihat. Nah, ini Ibu akan buat menjadi 3 subbab saja. Yang pertama tentang bilangan bulat itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa mengoperasikan, gitu kan, atau mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang terakhir, bisa mencari KPK dan FW pada bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang bilangan bulat saja. Hanya satu subbab saja ya. Nah, dari bilangan bulat itu sendiri ada berapa topik yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah yang pertama, kita akan mengenal kembali atau mengingat kembali tentang jenis-jenis bilangan. Selanjutnya, Anda bisa mengetahui atau mampu menyebutkan anggota bilangan bulat atau definisi bilangan bulat. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang keanggotaan bilangan bulat, Anda mampu mengurutkan bilangan bulat dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dan yang terakhir, bisa mengaplikasikan pengetahuan tentang bilangan bulat untuk menyelesaikan soal cerita. Oke, cek tidak. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis bilangan. Nah, kalau yang ini sepertinya Ibu hanya akan mengingatkan saja. Karena apa? Karena pada saat di sekolah dasar, anak-anak sudah ya mempelajari tentang jenis-jenis bilangan. Coba, bilangan yang paling dasar, oke, kita ketahui ada yang namanya bilangan asli. Ada yang masih ingat tidak bilangan asli itu anggotanya apa saja? Ya, betul. Anggota bilangan asli itu diantaranya adalah ada, Ibu pakai tanda warna merah saja ya, supaya kelihatan bergairah. 1, anggotanya 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, ada yang lebih luas dari bilangan asli. Kira-kira bilangan apa ya? Betul, kita kenal ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu lebih luas dari bilangan asli, betul. Karena bilangan cacah itu anggotanya adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Nah, ini bilangan cacah itu bilangan asli ditambah dengan 0. Kita tambahkan dulu ya. 0-nya takut lupa nih. Jadi bilangan asli yang tadi di bawah ini, asli ditambah 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, ada yang lebih luas dari bilangan cacah? Kira-kira bilangan apa? Coba
Betul, yaitu bilangan yang sekarang sedang kita pelajari, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang mencakup bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif. Jadi, anggota bilangan bulat itu adalah bilangan cacah plus bilangan negatif. Bilangan negatif itu yang seperti apa, Bu? Bilangan negatif itu contohnya, Ibu punya negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3, dan seterusnya. Oke, Bu, ada nggak sih yang lebih luas dari bilangan bulat? Ada. Itu dinamakan bilangan rasional. Pernah mendengar bilangan rasional? Ya, bilangan rasional itu adalah bilangan yang mencakup bilangan bulat, tetapi di dalamnya ada bilangan per 2 nih. Nih, ada nilai 1/2. Atau misalkan dibuat ke dalam desimal 0,5. Ini termasuk ke dalam anggota bilangan rasional. Atau ada lagi 3/4 misalkan. Itu dibuat desimal menjadi 0,75. Nah, ini masuknya ke dalam anggota bilangan rasional. Sekarang misalkan timbul pertanyaan, Bu, selain bilangan rasional, ada nggak sih bilangan lain? Ada. Kita juga nanti akan mengenal tentang bilangan irasional. Yang bagaimana sih bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang anggotanya tidak ada di dalam bilangan rasional. Tapi yang ini dipelajarinya nanti, biar anandanya nggak pusing. Oke? Bahkan selain bilangan irasional, nanti Ananda akan ketemu dengan bilangan imajiner. Wah, bilangan apa lagi itu? Oke, itu mah nanti deh. Kalau Ananda sudah ke kelas 9 nanti akan akan dibahas tentang bilangan rasional, irasional, dan bilangan imajiner. Oke, itu adalah jenis-jenis bilangan yang untuk sementara Ananda harus tahu. Karena apa? Nanti di bilangan rasional ada pecahan, dan kita di di bab ini juga akan mempelajari tentang pecahan. Setelah Ananda mengetahui tentang jenis-jenis bilangan, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan definisi bilangan bulat? Oke. Betul, definisi bilangan bulat. Atau misalkan Anda bolehlah menyebutkan anggota bilangan bulat itu apa saja sih gitu. Jadi bilangan bulat adalah, ya di sini sudah ada. Bilangan bulat adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, untuk mempelajari bilangan bulat, sering kali kita menggunakan bagian garis bilangan. Garis bilangan ada 2 jenis. Yang pertama, garis bilangan horizontal. Garis bilangan horizontal itu yang seperti apa sih? Coba Ibu ganti dulu warna pennya ya, supaya supaya bisa membedakan. Jadi garis bilangan horizontal itu adalah garis bilangan yang mendatar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah garis bilangan horizontal. 0 itu letaknya di tengah. Dari 0 ke sebelah kiri itu ada angka negatif. Misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian dari 0 ke kanan itu ada angka atau bilangan positif. Ada positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kedua ada garis bilangan yang vertikal. Garis bilangan yang vertikal itu yang posisinya ke atas seperti ini.
Sebentar. Nah, maaf ya, ini garisnya agak-agak bengkok. Ini adalah garis bilangan vertikal. Garis bilangan vertikal ini biasanya digunakan untuk apa sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan untuk mengukur suhu ya di posyandu, di rumah sakit. Nah, menggunakannya kayak di termometer itu kan ada. Ini untuk termometer yang air itu untuk mengukur suhu menggunakan garis bilangan yang vertikal. Dari 0 ke atas itu nilainya semakin besar atau kita nanti akan ketemu dengan angka positif. Di sini ada positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Dari 0 ke bawah itu ada angka negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, jadi anak-anakku, 0 ini terletak selalu di tengah ya. Dia adalah angka yang netral, tidak positif dan tidak negatif. Oke, itu tentang definisi bilangan bulat. Oke, bisa dipahami tidak? Oke, alhamdulillah ya kalau bisa dipahami. Oke, kita hapus dulu slide-nya biar nanti Ananda tidak bingung. Oke, sekarang kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Apa itu? Nah, ini. Letak tempat dan nilai angka pada bilangan bulat. Tadi kita mengenal tentang garis bilangan ya, anak-anakku. Nah, sekarang ada hal yang harus Anda perhatikan bahwa pada suatu garis bilangan memiliki nilai tempat, letak tempat dan nilai angka yang unik. Kenapa Bu unik? Nah, coba perhatikan. Ibu akan membuat garis bilangan yang mendatar atau yang horizontal. 0 itu letaknya selalu di tengah. Ke sebelah kiri itu tadi sudah dibahas adalah angka negatif. Nah, nilai tempatnya seperti apa sih? Nilai tempatnya adalah angka yang bergerak semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Nah, dari 0 ke kiri itu nilainya semakin kecil. Tapi kamu ini kalau lihat angkanya semakin besar, betul, angkanya terlihat semakin besar. Tetapi di situ coba perhatikan di depannya ada tanda negatif. Itu artinya kalau negatif itu diibaratkan utang. Semakin besar utangnya kan nilainya semakin kecil. Nah, itu uniknya. Jadi kalau melihat angkanya sepertinya semakin besar, tetapi karena dia negatif maka nilainya akan semakin kecil. Jadi angka yang posisinya atau letaknya, nih letak tempat ya, ada di sebelah kiri, maka nilainya akan lebih kecil dari angka yang letaknya di sebelah kanan. Nah sekarang ke kanan kan dia nilainya positif nih, ada positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari 0 ke kanan itu nilainya akan semakin besar. Nah, gitu. Kalau yang ini jelas ya, karena dia positif, jadi semakin ke kanan semakin besar. Sampai 1000, 1 miliar, dan seterusnya deh katanya. Jadi letak tempat dan nilai angka pada bilangan bulat itu semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Dan semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Kalau ibu nih punya angka misalkan negatif 3, kemudian ibu punya angka lagi negatif 1. Coba anak-anak perhatikan, negatif 3 itu ada di sebelah kiri negatif 1. Berarti negatif 3 itu lebih kecil kan dari negatif 1. Nih, lebih kecil dari negatif 1. Atau misalkan ibu punya angka negatif 1. Di sini ada angka 0. Coba menurut Ananda, ini lebih kecil atau bagaimana? Betul, ini juga sama, lebih kecil. Kalau misalkan sekarang sama ibu dibalik deh, ibu punya angka 3 di sebelah kiri. Kemudian di kanannya ibu punya angka negatif 4. 3 letaknya di sebelah kanan negatif 4 ya. Coba perhatikan ini. Ibu kasih tanda lingkaran.
Yang 3-nya di sini, dia posisinya ada di kanan, sebelah kanan negatif 4. Maka yang 3 ini adalah nilainya lebih besar dari negatif 4. Itu untuk yang mengdatar. Kalau untuk yang vertikal bagaimana, Bu? Sama saja. Berarti untuk yang vertikal, semakin ke atas itu nilainya semakin besar gitu. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kelebihan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang vertikalnya ini semakin ke atas semakin besar nilainya. Yang besar, dan semakin ke bawahnya semakin ke kecil. Oke. Itu tentang nilai letak tempat dan nilai angka pada bilangan bulatnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke, next. Kira-kira subtopik apa lagi nih yang akan kita pelajari setelah letak tempat dan nilai? Oke, tadi ada. Oke, nah sekarang anak-anak sudah mengetahui kan letak tempat suatu atau letak tempat suatu bilangan pada garis bilangan, kemudian dengan nilainya seperti apa. Nah, setelah itu Anda harus bisa mengurutkan bilangan bulat dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih. Jadi, ini ada tanda, coba yang masih bingung ya Ibu ini sedikit saja Ibu ulas. Apa bedanya tanda ini? Tanda ini adalah tanda kurang dari, ini tanda ini tanda lebih dari. Ini tanda lebih dari. Bu, kira-kira cara membedakannya apa sih? Coba Ibu kasih pen yang warna lain ya, biar anak bisa bedakan. Ibu akan buat garis nih, buat garis untuk membedakan mana yang kurang dari mana yang lebih dari. Kalau misalkan kita buat ini, tulis ini secara sejajar ya, ini sejajar. Nah ini. Kemudian kita tarik garis lurus dari sini, tarik garis. Kemudian tarik garis ke bawah, garis lurus. Nah, seperti ini. Coba anak-anak perhatikan. Yang di atas itu, setelah ditarik garis, dia membentuk huruf H-nya kecil. Nah, yang B-nya artinya besar. Bisa dibedakan nggak? Nah, jadi kalau misalnya nih, Ibu punya angka di sini negatif 3. Di sini 0. Masih ingat nggak teorinya? Kalau negatif 3 itu letaknya lebih kiri dari 0. Berarti dia lebih kecil. Maka tandanya yang pertama atau yang kedua? Betul, yang pertama. Jadi kecil. Atau kita sebut dengan kurang dari. Ini artinya adalah kurang dari. Cara membacanya negatif 3 kurang dari 0. Yang kedua misalkan, Ibu punya angka di sini, angka berapa ya? Angka 2 deh, positif. Titik, 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 di sininya negatif 5. Coba menurut Amanda, negatif 2 itu terletak di sebelah kanan negatif 5 atau di sebelah kiri negatif 5? Betul, dalam garis bilangan 2 terletak di sebelah kanan negatif 5. Artinya 2 ini lebih besar dari 5. Kalau lebih besar berarti kita menggunakan tanda yang ini. Yang besar tadi ya, berarti ke arah sini. Nah, jadi tandanya begini. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya 2, kalau tadi kurang dari, kalau yang ini lebih dari. Negatif 5. Coba. Ini Anda yang jawab deh. Ibu punya, kalau angkanya gede, negatif 250, titik, negatif 300. Nah, Bu, kalau melihat di garis bilangannya, bagaimana ya ini? Nah, sekarang begini.
Kan tidak mungkin nih 250 dengan 300 kita buat ke dalam garis bilangan. Caranya bagaimana? Caranya coba Anda kalikan. Nih, ini negatif 250. Yang ini negatif 300. Masih ingat ya kalau di garis bilangan, semakin ke kiri itu angkanya semakin besar. Tetapi karena dia negatif, nilainya semakin kecil. Berarti 250 ini posisinya terletak di sebelah kanan dari negatif 300. Jadi tanda yang kita gunakan adalah lebih dari. Negatif 250 lebih dari negatif 300. Oke, ada yang betul ya jawabannya? Yang sama dengan itu. Oke, good job. Oke, ini cara mengurutkan bilangan bulat dengan menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, sebentar kita akan hapus dulu ini sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, next. Setelah kita bisa mengurut satu bilangan bulat, nah biar lebih paham nih, kita lihat contoh soal. Contoh soal. Nah, biar kelihatan. Oke, contoh soal yang pertama. Coba. Suhu manakah yang lebih tinggi? Negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Pakai konsep garis bilangan aja, ini kan nilainya masih satuan ya. Kira-kira negatif 8 letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan negatif 5? Ya, negatif 8 letaknya di sebelah kiri, berarti negatif 8 itu nilainya lebih kecil dari negatif 5. Yang ditanyakan adalah apa itu namanya, nilai yang lebih tinggi atau suhu yang lebih tinggi. Berarti suhu yang lebih tingginya adalah negatif 5. Gitu ya. Jadi di sini jawabannya suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. Negatif 5 derajat karena letak di garis bilangan sebelah kanan dari negatif 8. Oke, jadi yang lebih tinggi adalah negatif 5. Ini boleh tadi. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya adalah soal berikutnya. Coba kita punya soal apa ya? Selanjutnya ada soal, sisipkanlah lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Coba 4 titik negatif 5. Apa jawabannya? 4 letaknya ada di sebelah kanan negatif 5. Maka tandanya kurang dari atau lebih dari? Coba. Ya, betul. Tandanya adalah lebih dari. Oke, yang A itu tandanya adalah lebih dari. Betul ya, yang ini lebih dari. Kemudian yang pertanyaan yang B. Negatif 15 titik negatif 7. Nah, negatif 15. Posisinya berada di sebelah kiri negatif 7. Jadi negatif 15 itu kurang dari negatif 7. Tuh. Next, masih ada nggak soal selanjutnya? Oke. Nah, ini coba urutkan nilai terendah sampai yang tertinggi. Yang A 100, negatif 75, dan negatif 250. Sekaligus deh soalnya keluarin
Yang B-nya 27, negatif 37,47, dan negatif 57. Oke, kita coba jawab ya. Oke, kalau anak-anak bingung, ini kan minta diurutkannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti dari letak tempat yang paling kiri sampai yang paling kanan. Nih, yang terendah dulu, kemudian tertinggi. Semakin ke kiri itu semakin kecil. Berarti di sini kita akan menempatkan yang nilainya negatif dulu, tapi angkanya besar. Yang nilainya negatif ada dua. Negatif 125 dan negatif 250. Di antara 175 dengan 250, angkanya besaran 250. Berarti yang 250 itu letaknya paling kiri atau nilainya paling kecil. Jadi yang pertama itu adalah negatif 250. Kemudian dia paling kecilnya kita pakai tanda kurang dari saja. Setelah 250 itu ada negatif 175. Nah, nilai negatifnya sudah nih. Ini sudah tinggal yang positifnya. Kalau yang positif pasti Anda sudah tahu lah. 75 dengan 100 kan besaran 100, berarti kita tulisnya di sini 75 dulu. 75 dan yang terakhir 100. Jadi urutan nilai untuk yang bagian A ini adalah negatif 250 kurang dari negatif 175 kurang dari 75 kurang dari 100. Oke, bisa ya? Oke, coba sekarang yang B. Yang B, coba Ananda kerjakan dulu deh. Oke, Ibu tunggu sampai hitungan ke 10. Oke, nanti kita samakan jawabannya. Oke, sudah ada jawabannya? Oke, mari kita samakan. Yang B itu nilai yang paling kecil di sini atau angka negatifnya adalah ada dua, negatif 37 dengan negatif 57. Antara 37 dengan 57 yang lebih kirinya adalah negatif 57. Oke, berarti itu yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah negatif 37. Setelah negatif 37 kita lihat angka yang positif 27 dengan 47 itu 27 dulu, setelah 27 yaitu 47. Oke, ini jawaban yang B. Oke, bagaimana jawaban Ananda? Apakah sama dengan jawaban Ibu? Oke, good job. Nah, sekarang kita akan coba latihan soal sudah. Kemudian apalagi ya? Oke, next. Nah, ini dia. Sekarang kita akan coba mengerjakan yang soal ceritanya. Oke, topik yang terakhir nih seperti ini. Soal cerita, dari contoh gambar di bawah ini, coba urutkan dari minuman yang paling dingin. Mana coba? Ini minuman. Oke, di sini ada es teh 2 derajat, ada es krim negatif 5 derajat Celcius, ada es batu negatif 6 derajat Celcius, dan terakhir ada es negatif 3 derajat Celcius. Kalau kita urutkan dulu angkanya deh, angkanya berarti yang paling kecil yang mana ya? Yang negatif 6, betul. Yang negatif 6. Oke, jadi yang pertama negatif 6 dulu ya. Negatif 6 derajat Celcius. Kemudian, betul, negatif 5 derajat Celcius. Setelah negatif 2 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir 3 derajat Celcius. Oke, yang negatif 6 derajat Celcius itu apa? Negatif 6 itu es batu. Jadi ternyata yang paling dingin itu adalah es batu. Setelah es batu adalah negatif 5 es krim. Setelah es krim, bukan negatif, positif itu adalah es teh. Ini kesukaan Ibu nih, es teh. Kemudian yang terakhir adalah es jus. Ternyata es jus itu di antara semuanya paling ini ya, paling hangat nih dibanding es batu. Waduh, suka bikin ngilu nih es batu. Oke, begitu ya cara mengerjakan ini. Coba anak-anak perhatikan soalnya dengan seksama, dengan teliti, dengan baik. Setelah itu baru dicermati perintah soalnya apa, baru diselesaikan. Oke, masih ada soal nggak? Yang kedua ini masih ada. Kolomnya berarti masih ada. Soal yang kedua coba nih. Nah ini. Suhu di Kota Bandung saat ini adalah 26 derajat Celcius.
Jika suhu di kota Sumedang 4 derajat Celcius lebih rendah, berapakah suhu di kota Sumedang sekarang? Nah, coba menurut Amanda, bagaimana cara mengerjakannya? Itu pakai garis bilangan bisa ya. Kita lihat letak tempatnya saja ya nak ya. Sekarang misalkan ibu akan ini buat garis bilangan yang vertikal ya. Karena ini misalkan garis bilangannya kita lihat. Ini garis bilangannya. Ini tempatnya kecil, ibu tidak akan mulai dari 0 saja. Misalkan dari ini aja. Dari angka berapa ya? Ini pakai tanda ini artinya angka kecilnya kita lewatin sedikit. Kita mulai dari angka 20 deh. Positif 20, positif 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Oke, sekarang untuk membuat gerakan itunya kita akan pakai warna lain deh. Warna merah aja, warna merah. Oke, suhu yang pertama adalah yang dinyatakan di kota Bandung. Berapa? Ini 26, ini kan? Dan ternyata katanya di Sumedang itu 4 derajat lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah, maka dari 26 ini turun. Berapa satuan? 4 satuan. Jadi dari sini kita coba hitung 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini. Kalau turun berarti sama aja dia dikurang 4 satuan. Maka kita lihat ini berhentinya di sini stopnya. Oke. Berarti suhu di kota Sumedang menjadi suhu di kota Sumedang itu sama dengan 22 derajat Celcius. Bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan materi kali ini bisa Anda pahami dengan baik dan tetap walaupun ada yang masih belum paham betul atau misalkan saya masih bingung ya tidak masalah. Oke, tinggal nanti dipelajari ulang di rumah. Selanjutnya Ananda ibu kasih soal latihan deh untuk mengetahui apakah ilmunya bisa dicerna atau diserap dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui apakah kita paham atau tidak, itu ibu akan coba latihan ya. Latihannya yang mana? Nah ini Anda kan di rumah sudah ada ya buku latihan buku 1 matematika, buku 1A 7A, mohon maaf, buku 7A matematika. Coba lihat latihan 1 halaman 6. Oke, nggak usah banyak-banyak deh. Coba kerjakan 1 sampai 5 ya. Oke, soalnya nah ini aja deh. Latihan 1 halaman 6, nomor 1 sampai 6. Oke. Nomor 1 sampai 6. Oh iya, sampai susunlah deretan bilangan berikut. Oke, silahkan. Soal ini bisa Ananda kerjakan dan boleh dikumpulkan ke ibu paling lambat sebelum pertemuan KBM dari matematika berikutnya. Jadi Ananda punya waktu 1 minggu. Oke, selamat berlatih di rumah. Anak-anakku, ketahuilah bahwa belajar matematika itu tidak untuk melahirkan seorang ahli matematika. Tapi belajar matematika itu adalah untuk mengasah logika kita, untuk mengasah keterampilan hidup. Karena matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next meeting. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya.
dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.